Rangka listrik ini sebenarnya sudah kalian pelajari di SD juga ini. Ya, ada paralel, ada seri. Ya. Nah, di sini gambarnya kalau kita lihat ya, gambarnya seperti ini. Ini R1, ini R2, ini 40, ini 60, sama 10, 1 ohm. Oke. Ini ke sini, ini I1, hambatan pertama, hambatan kedua. Oke. Nah, di sini ditanyakan I total. I totalnya berapa? Kuat arusnya berapa ampere? Nah, di sini kita harus menyelesaikan ini dulu. R1 dengan R2 menjadi R total. R total di sini akan menjadi R paralel. R paralel. Rumusnya, atau disingkat, ada yang masih ingat rumusnya? R paralel itu? Yaitu 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Oke. Ini rumusnya. 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Ya. R1-nya adalah 40. Maka 1/Rp sama dengan 1/40 ditambah R2-nya adalah 60. 1/60. Nah, ini tidak bisa langsung dioperasionalkan karena penyebutnya berbeda, maka harus disamarkan penyebutnya terlebih dahulu. Ini menjadi per 120 ditambah per 120. Berarti kali 2 kan? Nah, 40 jadi 120 kali 3. 3 tambah 2 5. 5 per 120 1/Rp. Jadi Rp R paralel sama dengan 120 per 5, 24 ohm. Itu R paralelnya. Kita disuruh mencari I totalnya. Ya. I, ya rumusnya, sama dengan V per R. V-nya ini 10 volt. R-nya ini 24 ampere. Maka I sama dengan I total berarti di sini ya 10 dibagi 24 sama dengan 0,41 atau 0,40 ampere. Nah, itu jawabannya. Berarti yang A ya, 0,13 itu A. Nah, bagaimana kalau misalkan ini dibikin seri? Seri tinggal dijumlahkan. I seri, R seri sama R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Kalau rumus ininya sama. Ya, beda di sini. R paralelnya. Oke. Bisa dipahami. Lanjut ke nomor yang kedua. Nomor 14. Ini rumus-rumusnya saya kotakin ya. Biar kalian ingat. Ini juga sama rumus juga. Nah, pada nomor 14 ini, itu biasanya pada bola lampu ya. Bola lampu, alat-alat listrik yang lain, itu ada tulisannya. Nah, di situ kebetulan tulisannya adalah 40 W 220 V. Nah, ada tulisan seperti ini kalau kalian perhatikan. W itu singkatan dari volt, artinya adalah daya dari bola lampu ini. Dan menyala optimal ketika diberikan daya 40 volt atau menghabiskan daya 40 volt. Dan harus menyala pada tegangan 220 volt. Misalkan tegangannya kurang dari itu, ini nyalanya redup. Ya. Lebih dari itu ini malah nggak nyala, mati.
Jadi ini adalah daya ya. P sama dengan 40 watt. Terus kemudian tegangan atau V volt 220 volt. Kemudian menyala selama 8 jam ya. Berarti dia waktu 8 jam. Nah, 8 jam itu kita rubah menjadi bentuk second atau detik. 1 menit itu 60 detik. Nah, kalau 1 jam berarti yang 60 kali 60. 3.600. Nah, ini tinggal dikalikan. Sama dengan 8 kali 3.600. Ini sekitar 28.800 sekon. Kalau 8 jam. Nah, kemudian ditanyakan adalah energi. Energi yang digunakan berapa kira-kira? Energi itu sama dengan W. Ada hitungan kWh, kilowatt hour, ada hitungan joule. Nah, kalau joule berarti berubah menjadi second. Nanti perhatikan kalian di soalnya. Karena di sini diminta ke joule. Maka ini kita rubah ke second. Nah, kalau tidak dalam bentuk joule, ya tetap kWh. Di meteran listrik itu ada kWh, kWh kan? Kilowatt hour, artinya energi. Ini. Nah, di sini W rumusnya adalah I kuadrat RT. Atau sama dengan P kali T. Berarti ini kita kalikan. P-nya adalah 40 kali 28.800 second. Ada mintanya ke joule. Ya. Berarti ya 4 kali. Nah, kalau perkalian dengan banyak nol ini, nolnya kita cuekin dulu. Nah, kamu kalikan 288 kali 4 dulu. Ya. Ketemunya adalah 1152. Nah, nolnya ada 3 di belakang itu. 123 joule. Joule. Oke. Nah, dulu pakai kilo ini 1000-nya hilang. Berarti 1152 kilo joule kJ. Kayak gitu. Jawabannya adalah yang D. Nah, kayak begitu asal muasalnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ada yang mau ditanyain? Tidak. Oke, silakan lanjut ke soal berikutnya. Nomor 16. Nomor 15. Oke, yuk dilihat. Susah ngambil. Nomor 15. Ini bikin magnet. Ya. Ada masih ingat ada berapa cara bikin magnet? Sini A dengan logam, besi atau baja. Paling bagus ya baja karena dia lebih keras. Semakin keras semakin bagus. Ada 3 cara pembuatan magnet. Ya. Yang pertama itu dengan penggosokan, kita digosok dengan magnet. Yang kedua dengan elektromagnetik di area arus listrik, ya diberi lilitan kawat dulu di area arus listrik. Yang ketiga dengan induksi, didekatkan dengan magnet lain. Nah, ini yang cara penggosokan. Jadi digosok dengan magnet. Nah, magnet itu biasanya diberi warna yang berbeda. Ini melingkar ke sini, panahnya ke sini. Jadi panah tidak boleh bolak-balik. Ya.
Ini harus ke sini terus nih. Ya, harus ke sini satu arah terus. Atau kamu ini arahnya ke sini, ke depan. Oke. Kutubnya adalah ya, utara di sini, selatan di sini. Maka di sini itu menjadi kutub selatan, ya. Sini menjadi kutub utara. Jadi A adalah kutub selatan. B ini adalah kutub utara. Nah, nggak ada jawabannya nih, harusnya jawabannya B ya. A kutub selatan, B kutub utara, harusnya yang B. Tapi itu tidak ada pilihan. Gak apa-apa, yang penting konsepnya tahu ya. Nomor 16. Nomor 16 itu yang transformator. Atau biasa disebut sebagai trafo. Ya. Transformator atau trafo. Ya, transformator atau trafo. Nah, transformator trafo itu fungsinya adalah untuk menaikkan tegangan atau menurunkan tegangan. Nah, kenapa harus dinaikkan? Kenapa harus diturunkan? Ini adalah terkait dengan fungsi pengamanan jaringan listrik kita, ya, baik di rumah maupun pada peralatan-peralatan, misalkan pada HP, TV, kulkas, laptop dan sebagainya. Karena tegangan yang digunakan alat-alat itu berbeda-beda. Dari luar, dari tiang listrik masuk ke rumah kita sudah ada trafonya. Kemudian dari peralatan kita berbeda lagi. Misalkan untuk ngecas HP itu pasti tegangannya berbeda. Ya kan? Nggak mungkin tegangannya sama dengan tegangan baru datang dari luar. Hancur kita HP-nya, bakar, ya kan? Maka perlu trafo. Nah, di sini diketahui ya. Diketahui ini ada tegangan yang masuk. Tegangan yang masuk berarti tegangan awal atau mula-mula atau disebut tegangan primer PP. Nah, ini 120 volt. Kemudian lilitan. Lilitan itu adalah lilitan kawat pada trafo itu. Lilitan primer atau lilitan pertama atau disebut NP. Ini sama dengan 40 lilitan. Lilitan berikutnya itu lilitan sekunder atau NS, ini 60, berarti lebih banyak. Nah, kalau untuk angkanya seperti ini dipastikan pasti naik, ya kan, sekundernya lebih banyak. Ditanyakan tegangan sekunder. Atau VS-nya berapa? Nah, di sini berlaku rumus ya. Rumus PP ya, per VS. PP per VS alias tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan NP per NS, lilitan primer per lilitan sekunder, sama dengan IS per IP. Jadi di sini balik. Kuat arus sekunder bagi arus primer. Ini rumus dasarnya. Nah, karena diketahui tegangan dengan lilitan, maka IP dengan IS-nya, IS-IP kita lupakan. PP-nya di sini berapa? PP 120. Berarti 120 per VS-nya kita cari. NP-nya 40. NS-nya 60. Nah, di sini berlaku perkalian silang. Ya. Berlaku perkalian silang, ini ke sini, ini ke sini. Berarti 40 VS, ya ini dengan ini kan, sama dengan ini kali ini. 40 kali 60.
PS sama dengan 40 kali 60 per 60. Ini berapa? Oh, salah. Bukan 40, 120. 120 per 40. Coret 1, coret 3. 3 kali 6 berarti 360. Maka VS-nya 360. 120. Oh, sorry. Di sini 160. Oke, berarti banyak banget. Ini 160. Oke. Kali 160 per 40. Coret 1, coret 4. 480 volt. Berarti yang B. Nah, ini jawabannya 16 adalah B. Asalnya dari situ. Jadi VP per VS sama dengan NP per NS atau IS per IP. Nah, itu tinggal di sini nanti dibahas. Nah, kali naik dari tegangan mula-mula dipastikan ini trafo step up, menaikkan tegangan. Oke, bisa dipahami. Nomor 17. Silakan dibuka nomor 17. Gambar apa itu? Planet. Ya. Planet apa kira-kira? Jadi planet yang bercincin. Ini ada gambar planet Jupiter. Ya. Planet Jupiter. Kira-kira planet Jupiter itu planet apa? Oke, sorry ini bukan planet Jupiter ya. Ini planet Saturn. Planet bercincin itu planet Saturnus ya. Itu planet terbesar. Terus kemudian planet luar. Dipastikan planet terbesar, planet luar. Terus Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus urutan ke-6 betul. Saturnus bukan terbesar. Oke, kira-kira yang mana? 1 dan 3. Mempunyai banyak satelit, ya. Ya bukan satu satelit, diberi 1 dan 3 ya. Yang B ya. Ya, B. Terus nomor 18 ya. Nomor 18 masih gambar lagi. Ini materi kelas 7 ya. Jadi bentuknya seperti ini H. Ini H itu sama dengan H2. Terus ada yang seperti ini He. Nah, terus sini ada elektron-elektron di luar. Ini He dan helium dan radioaktif. Berarti ini adalah unsur
Ini berarti molekul. Terus kemudian ini P lagi di sini, P di sini, P di sini, terus melingkar. Nah, berarti ada 4P. 4P ini berarti molekul. Terus kemudian ada Cl- di sini ya. Satu doang berarti ini ion. Bukan molekul. Yang molekul adalah 1 dan 3. Ya, 1 dan 3. Jadi molekul adalah terdiri lebih dari satu unsur yang sama ataupun yang berbeda. Ya. 1, 3 berarti yang B ya. Nah, ini yang B. Oke. Nah, sekarang kalian ke nomor 19, silahkan. Ini tentang asam dan basa, materi kelas 7 SMP. Oke, coba ya. Nomor 19. Oke, kita lanjutkan. Asam dan basa. Nah, sekarang asam itu suatu zat disebut asam jika pH-nya itu lebih dari kurang dari 7 ya. Semakin kecil angkanya maka semakin asam ya. pH-nya kurang dari 7. pH itu singkatan dari power of hydrogen. Jadi, semakin kuat hidrogennya ya semakin basa zat itu. Yang pertama rasa sudah pasti asam. Rasa asam, terus korosif atau menimbulkan perkaratan pada logam dan iritasi atau terbakar pada kulit kayak gitu. Terus kemudian menghasilkan ion H+, ya, kekuatan H. Nah, kemudian ketika kita uji dengan indikator lakmus, ya, kertas lakmus, ini menimbulkan beberapa perubahan. Pertama akan mengubah lakmus, ya, biru menjadi merah, ya. Biru menjadi merah. Dan merah tetap merah. Jadi kertas lakmus birunya menjadi merah, yang merah tetap merah. Contohnya misalkan di sini apa? Contoh zat-zatnya. Contoh misalkan ya air jeruk. Air jeruk itu pasti asam. Pasti pH-nya ya kurang dari 7. HCl, asam kuat. H+ dan Cl-. H di sini sangat kuat. Berikutnya adalah basa. Basa ini pH lebih besar dari 7, tetapi tidak boleh 7. Kalau pH 7 berarti netral, itu air. Yang basa itu lebih dari itu. Semakin gede angkanya berarti semakin basah, ya, bukan basah. Ini rasanya pahit. Terus kesat pada kulit. Kemudian
ionnya adalah OH-. Kemudian, nah kebalikannya di sini tadi, ya, mengubah lakmus merah menjadi biru, ya, merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Oke. Contoh zatnya di sini adalah misalkan sabun, rasanya pahit kan? Sabun, sampo, pupuk, fertilizer, kemudian obat mah. Obat mah itu adalah basa karena dia menetralkan asam lambung. Oke ya, pilihannya coba sekarang. Nah, yang ditanyakan adalah basa, berarti dia biru tetap biru, merah menjadi biru, ya kan? Ini merah menjadi biru, biru tetap biru. Berarti R dan S. Yang mana R dan S? R dan S berarti yang D. Ya. Ini D, nomor 19 D. Oke. Selanjutnya nomor 20, silahkan. Kalian bisa kerjakan terlebih dahulu. Oke, nah ini rumus-rumus kimianya. Nah, nanti kalian bisa belajar lebih detail materi rumus kimia ini nanti di SMA IPA. Ya, kalau kalian masuk IPA belajar materi ini. Nah, di SMP kalian sudah mengenal ini ya. Di kelas 7. Mg itu magnesium, ya, MgO, berarti magnesium oksida. MgOH2, magnesium hidroksida. NaOH, natrium hidroksida. Na2, natrium sulfat. Nah, ditanyakan natrium sulfat dan magnesium. Berarti yang ini. Nah, MgOH2 dan Na2SO4. Berarti yang 2 dan 4. Yang C. Sambil saya duduk sebentar ya. Nomor 21 yuk, silakan. Berikut ini beberapa sifat yang dimiliki suatu zat. Ya. Jadi zat itu bisa memiliki sifat fisika, bisa memiliki sifat kimia. Sifat fisika itu terkait dengan perubahan wujudnya. Ya. Atau reaksi-reaksi di mana dia tidak mengubah susunan zatnya. Ya. Nah, perubahan kimia itu terkait dengan reaksi dia yang mengubah komposisi atau susunan zatnya. Itu berarti sifat kimia. Ya, yang nomor 1 itu dapat menghantarkan arus listrik. Berarti sifat fisika. Ya.
sifat fisika dan sifat kimia. Ini dapat mengantarkan arus listrik. Karena perubahan elektron-elektron berpindah itu adalah perubahan fisika bukan kimia. Dapat menghantarkan listrik. Kedua, sifatnya keras atau kaku atau lunak atau cair. Nah, sifat keras. Ini adalah fisika. Keras, lunak, cair, padat, gas. Itu adalah fisika. Kemudian kalau sifat kimia, misalkan mudah berkarat. Kemudian mudah terbakar. Terus kemudian membusuk. Ini adalah sifat-sifat kimia atau mudah membusuk. Mudah membusuk. Oke, ini sifat fisika dan kimia. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sifat fisikanya, berarti 1 dan 3. 1 dan 3 berarti B. Oke. Nomor 22. Nah, ini kalian sering dengar karbol. Ada karbol pewangi, ya segala macam. Oke, karbol. Nah, karbol itu zaman dulu baunya ya bau banget, ya menyengat banget. Sekarang karbol menjadi wangi. Ya. Fungsi utama sebenarnya sebagai desinfektan atau pembersih pada kamar mandi dan WC serta lantai. Ya, bukan pembersih, desinfektan berarti pembunuh kuman sebenarnya fungsi utama. Pada kamar mandi, WC, lantai dan sebagainya. Makanya karbol itu ya zaman dulu bau banget. Kemudian dengan kemajuannya sekarang maka ditambahkan sifat membersihkannya, ditambahkan pewanginya, si karbol menjadi wangi. Walaupun fungsi utama tetap ya kan membunuh kuman, desinfektan yang baik. Nomor 23. Silakan kalian kerjakan dulu. 23. Nomor 23 tentang zat penenang. Atau sedatif hipnotika. Menenangkan saraf pusat. Efek yang paling utama yang menenangkan, orang jadi tenang. Ini adalah
detak jantung melambat sebenarnya. Kecepatan napas melambat, orang jadi tidak ngos-ngosan. Ini adalah efek positifnya. Ya. Jadi orang jadi tenang, jadi kalem kayak gitu. Nah, kalau sampai tahap itu orang jadi tertidur. Ya. Jadi enak, merasa nyaman, merasa tenang, nyaman, ya tidur. Nyaman, tenang, tertidur. Ya. Tetapi efek negatifnya ya ini daya pikir otak menjadi menurun. Jadi lemot ya, pelan-pelan pikir otak menjadi menurun. Berarti yang mana nomor 23? Yang D. Daya pikir otak menurun. Oke, berikutnya nomor 24, kita lihat dulu. Nomor 24 ini sudah sempat kalian pelajari ketika SD, terus kemudian ketika kelas 7 ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya kan? Jadi kenapa disebut sebagai makhluk hidup? Pertama, dia adalah bernapas, bergerak, makan, minum, iritabilitas, adaptasi, berkembang biak, alas reproduksi bertambah banyak, dan tumbuh dan berkembang, tambah tinggi, tambah gede, dan kelengkapan organ-organ tubuhan. Organ-organnya lengkap. Itu begitu, ya kan? Ya, apa jawabannya? Nah, gambar sini adalah gambar pertama adalah kecambah ya atau toge. Dari keluar akar yang bertambah panjang jadi calon batang. Kemudian juga daunnya ya, dari keluar kuncup akhirnya jadi 2 daun. Berarti dia bertambah besar, ya. Bertambah tinggi, bertambah besar. Kemudian organnya juga mulai ada ya, walaupun belum lengkap. Akarnya ada, daunnya ada. Nah, ciri-ciri seperti ini adalah ciri-ciri dari yang B, tumbuh dan berkembang. Ya, nomor 24. Tumbuh dan berkembang. Karena dari kecil menjadi besar terjadi penambahan organ, walaupun belum lengkap. Kalau beradaptasi kan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi ada 3 ya.
morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Ini bukan contoh adaptasi. Berkembang biak itu reproduksi bertambah banyak ya, dengan seksual aseksual. Peka terhadap rangsangan juga bukan contoh peka terhadap rangsangan. Ya. Contoh peka terhadap rangsangan biasanya cuma satu batang tanaman, ada cahaya matahari melengkung para tanaman. Biasanya modelnya seperti itu. Oke, berarti yang B ya. Berikutnya nomor 25. Silakan dicoba dulu nomor 25. Oke. Ditemukan seekor hewan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Tubuh lunak dan berlendir ya. Tubuh lunak dan berlendir ini banyak. Oke. Ya. Tubuh lunak dan berlendir. Nomor 25. Ditemukan hewan ya dengan ciri-ciri lunak dan berlendir. Nah, lunak dan berlendir ini banyak. Ada cacing, ada lintah dan pacet, ada belut, ada bekicot, ya, ada cumi-cumi, ya kan lunak dan berlendir. Kemudian bergerak menggunakan otot perut. Gerak dengan otot perut. Atau gastropoda. Poda itu kaki, gaster perut. Ya, jadi bergerak ada sebenarnya perutnya, bukan kakinya. Dia yang disebut sebagai kaki sejati yang mereka nggak ada. Kemudian memiliki cangkang. Nah, memiliki cangkang atau rumah yang keras. Nah, rumah ini selalu dibawa kemanapun dia pergi. Berbeda dengan kelomang ya. Kalau kelomang cangkang atau rumahnya bisa dicopot, ditinggalkan, dia pergi sendiri. Kalau ini enggak, dia menempel karena strukturnya adalah seperti spiral ke dalam. Menyatu antara cangkang dengan tubuh di bagian dalamnya. Eksempelnya, contohnya adalah ya bekicot. Ya kan, bekicot kan tubuhnya lunak berlendir. Gerak dengan otot perut yang bergerak perutnya. Nah, yang paling ini adalah cangkang ini. Siput, keong, dan lain-lain. Termasuk juga di sini adalah kerang. Ya. Semua jenis kerang. Dan masuk ke dalam moluska alias hewan lunak. Karena hewannya lunak, tubuhnya lunak, maka dia memiliki cangkang sebagai pelindungnya. Begitu ya, moluska. Berarti jawabannya yang D. Yang D ya. Kalau porifera itu hewan lunak. Contohnya adalah kerang-kerangan, ya. Bukan kerang, karang, binatang karang itu porifera. Kalau coelenterata, solenterata itu adalah
ubur-ubur dan teman-temannya ya. Ubur-ubur, hidra. Kemudian kalau arthropoda, hewan berbuku-buku, belalang, kepiting, udang, lobster, rajungan, kemudian kalajengking, kemudian laba-laba, ya, kaki seribu itu arthropoda, belalang dan segala macam. Nah, sini adalah moluska, hewan lunak yang di nomor 26 sekarang, ini yang D ya. Nah, nomor 26 ini adalah hubungan antara ya dua rumput tapi berbeda ya. Yang satu rumput teki ya, yang satu rumput gajah. Oke. Rumput teki itu rumputnya kecil. Ya. Rumput gajah itu rumput yang gede ya. Kalau gajah mini beda lagi. Itu untuk taman, ya. Ground cover untuk menutup tanah pada taman. Tapi kalau rumput gajah ini rumput yang gede buat pakan ternak. Ya. Nah, ternyata si rumput teki ini menghasilkan zat racun yang menghalangi pertumbuhan si rumput gajah itu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah interaksinya, bukan zatnya, ya. Interaksinya atau hubungannya. Nah, interaksinya adalah interaksi di mana suatu organisme menghalangi organisme lain dengan mengeluarkan zat racun atau toksik ya. Ini disebut sebagai anabiosa atau antibiosis. Oke. Contohnya tadi ya, rumput teki dengan rumput gajah, terus alang-alang dengan tumbuhan di sekitarnya, itu disebut antibiosis. Nah, zat yang dikeluarkan namanya zat alelopati. Ya. Alelopati itu toksiknya. Alelopati itu zat racun atau toksik yang dikeluarkan. Yang menghambat tadi namanya alelopati. Oke, gitu ya. Silakan kalau mau ditulis atau di screen dulu. Oke, kalau sudah sambil ke nomor 27 ya. Ke nomor 27. Nah, ini kita gambarnya, kita lihat ya, gambar sungai yang tercemar dengan busa sabun, ya, limbah deterjen yang berasal dari rumah tangga dan pabrik-pabrik. Ini di sekelilingnya ada gambar pabrik.
kira-kira usaha apa yang kita lakukan untuk mengatasi pencemaran tersebut? Usaha apa kira-kira? Ayo. Caranya adalah kalau yang A itu ya, menyaring senyawa organik dengan ini bukan sabun kan bukan senyawa organik ya. Deterjen yang ada sekarang itu anorganik ya. Walaupun ada yang sudah memproduksi sabun organik. Tapi itu macam mengatasi itu tidak bisa dengan disaring, dia harus diuraikan. Disaring itu kan untuk partikel-partikel ya. Dengan disaring pengendapan dan sebagainya. Pembangunan saluran baru ya sama aja, ini kan menyalurkan doang, tidak mengatasi masalah pencemarannya. Yang C melakukan pengolahan limbah. Nah, yang benar yang C ini yaitu melakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke perairan. Jadi diolah dulu di pabrik. Nah, seharusnya juga rumah tangga seharusnya punya instalasi pengolahan limbah. Walaupun ya rada susah, ya karena biayanya lumayan mahal. Nah, seharusnya ketika di komplek-komplek perumahan, mungkin setiap RT atau blok itu punya satu sistem pengolahan limbah. Jadi dari rumah tangga masuk ke sistem pengolahan limbah dulu, baru masuk ke kali atau rawa atau danau. Tidak seperti sekarang, setiap rumah tangga menyalurkan limbah langsung ke got, langsung ke saluran gede, langsung ke kali. Ya sebenarnya sangat mencemari. Yang D menanami perairan dengan tanaman enceng gondok. Itu bisa, tapi untuk limbah-limbah yang logam berat, ya. Karena enceng gondok itu menyerap logam-logam berat. Itu bagus, tetapi walaupun ada dampak negatifnya pada enceng gondok nanti, ya. Karena menyebabkan oksigen berkurang pada perairan. Nah, bagaimana cara ini ya yang C ya? Caranya adalah terutama pabrik-pabrik ya, kalau rumah tangga memang belum bisa diharapkan, walaupun pada perumahan tertentu sudah ada ya, pada gedung-gedung apartemen itu sudah punya instalasi pengolahan limbah sendiri, ya mereka sudah punya sendiri. Bahkan ada yang sampai airnya itu bersirkulasi doang, tidak ada air yang dibuang, jadi ada airnya yang bisa langsung diminum, dipakai sehari-hari, keluar lagi, dimurnikan lagi, pakai lagi. Itu ada. Nomor 27 itu C, itu dengan membangun IPAL. Instalasi pengolahan air limbah. Nah, ini perlu diluruskan juga istilah air limbah. Karena sebagian besar masyarakat kita menganggap air limbah itu air WC, ya. Itu yang masalah ya. Air limbah itu airnya air yang tercemar, bukan air dari WC ya. Limbah itu air yang tercemar. Kalau dari pabrik berarti ya limbah pabrik, kalau dari rumah tangga limbah rumah tangga. Jadi pengolahannya adalah sesuai dengan bahan yang terlarut atau tercemar di dalam air itu. Instalasi dirancang seperti itu sesuai kebutuhannya. Ketika air jernih baru air dibuang ke lingkungan, gitu ke kali atau ke rawa atau danau. Oke, ini bangunan IPAL, kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Silahkan. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri ya, Karima ya? Iya, Kak. Ya, ayo silakan adik-adik. Dingin. Cantik-cantik bet. Oke, aku foto ya. Ada di semua. Kita harus sampai di sini. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap prokes ya. Walaupun kalian sudah divaksin ya, jangan sembarangan, tetap prokes. Oke.
Sukses buat kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Makasih, Kak. Pak. Terima kasih banyak, Kak. Kak.